Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu kembali. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengembangan pusat keunggulan ekonomi, terutamanya di negara Indonesia. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perdagangan internasional, yang mana perdagangan internasional itu tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor. Ekspor itu kita adalah menjual barang dagangan kita atau komoditas kita dari Indonesia ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kita membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh negara kita, sedangkan negara kita belum bisa memproduksi, sehingga kita butuh barang-barang dari luar negeri untuk dibeli oleh negara kita sebagai pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Oke anak-anak, untuk perdagangan internasional kemudian kita mempelajari hari ini adalah tentang pengembangan pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Nah, ini masih tentunya ada hubungannya antara perdagangan internasional dengan keunggulan ekonomi yang ada di negara kita. Sudah pasti itu anak-anak ya. Jadi untuk kita bisa menjual ke luar negeri sebagai kegiatan ekspor, tentunya kita mengolah sumber daya alam atau jasa yang ada di negara kita untuk bisa dijual ke luar negeri sebagai ekspor. Nah, berasal dari mana sumber daya alamnya? Ya, kita melihat keunggulan yang ada di wilayah negara kita menghasilkan apa ya. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan atau pembelajaran kali ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan anak-anak, tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian belajar, kalian atau siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pusat-pusat keunggulan ya, pusat-pusat keunggulan ekonomi dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Kemudian yang berikutnya adalah menguraikan perkembangan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemudian ada lagi MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, ada AFTA, ada APEC, ada WTO, yang itu adalah merupakan perdagangan bebas ya. Kemudian yang keempat, memberikan contoh keunggulan ekonomi di wilayah sekitar tempat tinggal kalian. Karena kita bertempat tinggal di Sidoarjo, maka kita nanti mempelajari wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan secara ekonomi di wilayah kita sendiri ya, anak-anak. Oke, itu tujuan dari pembelajaran. Kemudian di slide kalian bisa memperhatikan yang kita pelajari dari saya melihat dari buku paket yang kalian punya, yaitu bab yang ketiga yang kita pelajari kali ini, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, ini juga masih dalam lingkup perdagangan internasional. Tapi kemarin perdagangan internasional belum saya sampaikan ini, sehingga pada kali ini saya sampaikan. Nah, anak-anak kamu bisa lihat di slide, di situ ada perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Di dalamnya tidak terlepas dari kegiatan ekspor impor. Nah, perdagangan internasional ini nanti ketika kita sudah dalam kancah internasional ada yang namanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu diantaranya tadi sudah saya sebutkan, ada MEE, ada MEA, ada NAFTA, AFTA, kemudian ada APEC dan seterusnya. Nanti kalian bisa membaca buku, di buku paket ada, atau kalian bisa googling atau browsing di internet yang bisa kalian akses tentang perdagangan bebas ya. Nah, anak-anak, perdagangan bebas, perdagangan internasional ini ya tidak terlepas dari keunggulan di bidang ekonomi. Nah, di keunggulan di bidang ekonomi ini, untuk sampai bisa terjadi perdagangan internasional tentunya butuh transportasi.
Nah, ada transportasi ini tentunya ada kegiatan migrasi penduduk, perpindahan penduduk ya dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya anak-anak untuk migrasi ini. Migrasi mungkin di kelas 7 dulu sudah ada yang namanya imigrasi, emigrasi, ada yang masuk ke dalam negeri kita, ada yang keluar negeri kita ya. Kemudian dari migrasi penduduk ini ada lembaga sosial secara ekonomi ya, nanti ada yang mendata berapa penduduk yang datang ke negara kita, berapa penduduk yang ke luar negeri dan seterusnya. Anak-anak dari keunggulan di bidang ekonomi yang nanti bisa dilanjutkan ke perdagangan internasional juga tidak lepas dari kegiatan ekonomi kreatif. Nanti kita mempelajari di segmen berikutnya tentang ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Nah, kesemuanya ini adalah memiliki satu tujuan anak-anak, yakni mensejahterakan masyarakat kita supaya secara ekonomi ada peningkatan di dalam negeri kita, yang mana dari perdagangan internasional ini nanti kan bisa mendatangkan devisa. Nah, apa devisa itu? Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri ya, yang mana kegiatan ekspor kita menjual barang-barang dagangan kita ke luar negeri, secara otomatis kita bisa mendapatkan keuntungan paling tidak. Kemudian bagaimana dengan jasa? Nah, jasa itu juga bisa mendatangkan devisa negara. Nah, contohnya ada TKI, TKW itu sebetulnya adalah pejuang devisa juga ke negara kita ya. Oke. Kita melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ini adalah pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, anak-anak ya. Yang mana di sini tertuliskan tema pembangunan koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah. Ya, ini ada mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini di negara kita memiliki karakter masing-masing dari keunggulan ekonomi ya. Saya ambilkan contoh di wilayah Sumatera. Sumatera ini yang menjadi keunggulan dalam ekonomi itu adalah di sektor sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Ini Sumatera. Kemudian di koridor Jawa, kemudian di Bali. Kalau di Jawa ini adalah pendorong industri, dari sektor industri dan jasa nasional. Ya, ini adalah yang bisa diunggulkan dari masing-masing wilayah kita yang ada di negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya hanya mencuplik sedikit-sedikit saja anak-anak ya. Nanti selebihnya bisa kalian pelajari di buku paket. Nah, kemudian ada lagi salah satu contoh lagi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yaitu yang menjadi keunggulan di bidang ekonomi adalah bidang pariwisata, anak-anak, dan pangan nasional ya. Ini beberapa pusat keunggulan yang ada di pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia ya anak-anak. Jadi saya ulang, contohnya salah satunya adalah di Jawa itu yang diunggulkan apa? Dari segi ekonomi secara nasional ya. Di situ sudah dituliskan kalau di Jawa itu adalah industri dan jasa nasional. Sedangkan di Bali yang diunggulkan apa? Pariwisata dan juga pangan nasional. Nah, itu masing-masing di wilayah provinsi yang ada di Indonesia sebagai pendukung untuk kegiatan ekspor impor, kemudian perdagangan di dalam negeri yang nanti tujuannya adalah bisa untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang ke tujuan pembelajaran yang keempat anak-anak, yakni tentang sektor unggulan ekonomi di Sidoarjo ya, yang mana di tujuan pembelajaran tadi kalian diharapkan dapat menguraikan
ya, sektor unggulan ekonomi yang ada di Sidoarjo, karena kita tinggal di Sidoarjo sehingga kita harus lebih tahu lebih dahulu tentang di wilayah kita sendiri sebelum tahu ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, sekarang sektor unggulan ekonomi di Sidoarjo itu apa? Apa saja yang diunggulkan? Yang pertama yaitu sektor industri pengolahan. Kemudian sektor perdagangan. Sektor industri pengolahan yang menempati 46,8% yang menyumbang devisa yang menyumbang kegiatan ekonomi ke wilayah Sidoarjo itu sekitar 46,8% dari sektor industri pengolahan, ya. Sedangkan kalau dari sektor perdagangan yang menyumbangkan secara ekonomi ke Indonesia, ke Sidoarjo sebagai salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Sidoarjo adalah di sektor perdagangan, yaitu sebesar 16,5%. Nah, sekarang anak-anak, sektor industri pengolahan pangan, sektor industri pengolahan itu bergerak di bidang apa saja? Contohnya ini saya sudah berikan contoh. Contohnya adalah industri makanan. Banyak ya industri makanan di Sidoarjo ya. Nanti akan ada kalian lihat gambar-gambar industri pangan yang ada di Indonesia, yang ada di Sidoarjo, yaitu industri makanan, kemudian minuman, industri kimia, industri farmasi, barang konsumen, barang kemasan, dan juga bioteknologi, ya. Kemudian kalau sektor perdagangan itu contohnya apa saja? Yaitu bisa restoran, kemudian wisata, hotel, periklanan, percetakan, kesehatan, komputer, dan seterusnya. Ya, anak-anak, jadi itu adalah sektor unggulan yang ada di Sidoarjo, sektor unggulan ekonomi di Sidoarjo yang memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Sidoarjo, yaitu 46,8% dari sektor industri pengolahan pangan, ya. Industri pengolahan itu 46,8%. Sedangkan sektor perdagangan yaitu berkontribusi atau menyumbangkan 16,5% dari kegiatan ekonomi di Sidoarjo. Nah, kita melanjutkan kembali anak-anak. Nah, di sini yang bergerak di sektor pengolahan tadi, ya, ini salah satunya saya ambilkan contoh, ada data yaitu jumlah UKM, unit kegiatan masyarakat yang memproduksi olahan. Jadi ini tadi termasuk ke dalam yang sektor pengolahan anak-anak ya. Ini adalah datanya yang terbaca di dalam grafik ya, mulai dari Sidoarjo Kota, ada candi, ada taman, sampai pada Ketulangan. Ini memberikan kontribusi atau sumbangsi berapa sih yang melakukan kegiatan pengolahan di Kabupaten Sidoarjo ya. Ini hanya sekedar pengetahuan saja buat kalian anak-anak. Nah, sekarang ini sudah tadi saya sebutkan contoh-contoh dari produk unggulan sektor industri pengolahan di wilayah sekitar Sidoarjo. Anak-anak tentunya sudah tidak asing lagi ya, keunggulan ekonomi di sektor industri pengolahan ya. Ya, ini ada contoh. Ini gambar apa anak-anak? Iya betul ya, ini adalah lontong kupang kesukaan kalian. Kemudian ini ada bandeng, bandeng ini juga diolah, bukan hanya kita menjual bandeng mentah dan seterusnya, ada bandeng bakar, ada bandeng asap dan seterusnya. Nah ini seterusnya di industri pengolahan, khususnya pengolahan pangan. Ya, dan juga ini ada saya contohkan ada batik
ya, Batik Sidoarjo. Batik Sidoarjo itu juga merupakan produk unggulan anak-anak ya yang bisa memberikan sumbangan secara ekonomi bagi pekerjanya, bagi masyarakat sekitarnya untuk menjadi pekerja sebagai pembuat kerajinan batik ya. Itu adalah juga salah satu bentuk keunggulan ekonomi di wilayah Sidoarjo. Nah, ini juga dekat dengan sekolah kalian anak-anak. Ya, industri apa ini? Pengolahan pangan juga ya, karena ada di situ ada yang namanya kampung bebek sehingga harus dimanfaatkan apa yang sudah diproduksi ya. Nah, ini anak-anak ya masih loh ya yang ada di Sidoarjo itu keunggulannya yaitu produksi tas ya. Di mana ini beradanya? Ya di wilayah wilayah kerajinan ya, Tanggulangin itu adalah produksi tas yang mana komoditasnya ada yang sudah diekspor ya, kemudian memenuhi kebutuhan dalam negeri dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian ini juga ada hasil alam yang lainnya yaitu berupa udang yang nanti bisa dibuat macam-macam pengolahan anak-anak ya. Nah, ini ada juga petis, itu juga tadi bahan bakunya bisa berasal dari kupang, bisa berasal dari udang, dan seterusnya. Ya, nah juga ini pengolahan kayu anak-anak, pengolahan kayu ya, industri pengolahan kayu. Ini dari akar pohon yang sebetulnya mungkin kalau dibiarkan saja tidak akan menjadikan keunggulan dalam bidang ekonomi, tetapi ketika setelah dilakukan pengolahan bisa berbentuk kursi, bisa berbentuk lemari, bisa berbentuk macam-macam ukiran. Nah, itu yang bisa menghasilkan secara ekonomi, baik memenuhi kebutuhan di dalam kabupaten sendiri maupun bisa sampai ke mancanegara. Semoga kalian nanti kalau yang bercita-cita sebagai pengusaha, kalian bisa mengembangkan keunggulan-keunggulan yang ada di wilayah sekitar kalian. Amin. Semoga dikabulkan cita-cita kalian ya Nana ya. Nah, ini ada juga hasil alam ya, duren kesukaan kalian. Nah, ini juga sebetulnya duren bisa dibuat pengolahan atau diolah dalam bentuk misalnya cupcake ya, atau apa namanya pengolahan roti atau pengolahan es krim atau pengolahan makanan yang lain ya, itu berasal dari alam kita sendiri sebetulnya anak-anak. Kemudian di sini juga ada kerajinan untuk kopiah atau tutup kepala yang mana bisa sudah memenuhi komoditas ekspor atau barang-barang yang bisa untuk diekspor dan menghasilkan devisa, menghasilkan pemasukan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Nah, Nana, tibalah pada kesimpulan kali ini itu adalah sebetulnya begini, negara kita itu mempunyai atau memiliki banyak keunggulan pusat ekonomi. Tinggal kita mau mengembangkan ataukah tidak ya. Tadi sudah ada contoh anak-anak. Kupang kalau diambil hanya dimakan dalam bentuk kupang saja ya. Itu kan sudah hal yang biasa. Tetapi ketika kalian atau kita mampu mengembangkan kupang ini menjadi apa, misalnya menjadi keripik kupang ataupun menjadi kupang crispy yang nanti bisa dijual di luar kabupaten kita bahkan ke luar negeri, itu adalah kita sudah dapat mengembangkan ya hasil-hasil alam kita yang mana nanti itulah yang dinamakan dengan keunggulan ya, keunggulan secara ekonomi dan cara mengembangkannya. Namun anak-anak ya, hal-hal yang demikian ya, meskipun kita memiliki banyak keunggulan pusat ekonomi, kita tetap membutuhkan suatu kreativitas, kreatif kita
inisiatif kita, inovasi kita. Dan itu adalah yang mengkreativitaskan itu sumber daya manusia, yaitu kita, manusianya, untuk mengelolanya. Ya, apakah bisa nanti dikelola dengan baik atau dibiarkan begitu saja. Nah, ini kesimpulannya ya. Apalagi di era masa pandemi semacam ini, anak-anak kemudian masih tetap berjalan pada pasar bebas atau perdagangan bebas ya, dengan persaingan yang tinggi antar negara ya. Kita harus bekerja keras sebagai manusia yang diberikan akal pikiran ya. Kita harus bekerja keras agar bisa mengembangkan keunggulan ekonomi kita. Nah, itu kesimpulannya untuk kali ini. Nah, anak-anak, setelah itu ada satu penugasan ya. Penugasannya ini adalah sebetulnya sederhana, asal kalian mau ya. Penugasan ini saya minta kalian mengerjakan di lembar kertas. Biasanya kalau sebelum pandemi saya suruh membuat untuk semacam laporan anak-anak, tetapi ini sederhana saja. Boleh kalian tulis di buku, di lembar kertas, boleh kalian ketik dalam satu file. Tapi kalau menurut saya lebih enak diketik dalam satu file ya. Nah, penugasannya apa? Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Kalian kan punya rumah itu ya, kemudian kamu mengamati wilayah sekitar kalian ya, tidak harus jarak yang terdekat, tidak gitu, pokoknya di sekitar wilayah kalian, entah itu sekupnya desa atau sekupnya kecamatan atau sekupnya kabupaten, silahkan kamu mengamati. Kemudian di situ kalian hanya saya minta untuk menuliskan apa saja keunggulan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu yang bisa dikembangkan ya, baik dari sektor industri pengolahan ataupun dari sektor perdagangan ya. Saya ulangi, tuliskan apa saja keunggulan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu yang bisa dikembangkan, baik dari sektor industri pengolahan ataupun sektor perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, setelah kalian menuliskan ya keunggulan-keunggulan yang ada, yang kedua kamu harus bisa mendeskripsikan bagaimana menurut kalian cara mengembangkan keunggulan ekonomi yang telah kalian amati tadi ya. Jadi yang pertama menuliskan keunggulannya, yang kedua bagaimana cara mengembangkannya ya.